Saya Taufik Hidayat dengan NIM 18250410002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang two-way ANOVA menggunakan software IBM SPSS. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ini merupakan tampilan dari variable view SPSS. Kemudian bisa juga dilihat kemudian ada pun data view dari SPSS tersebut, tapi terlebih dahulu kita menggunakan variable view. Nah, pada variable view pada kolom name kita memasukkan hasil yang pertama, yang kedua pada baris kedua kita memasukkan pendidikan, dan kemudian yang ketiga kita memasukkan kelamin. Nah, pada desimalnya kita ubah menjadi 0 semua agar nilainya tidak ada nilai desimalnya, tidak berbentuk nilai desimal. Kemudian pada labelnya kita labeli kolom name hasil dengan label hasil belajar. Yang kemudian untuk kolom pendidikan kita beri label jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan. Yang kemudian untuk label yang kelamin kita labeli dengan kata jenis kelamin. Nah, setelah kita isi labelnya, kita lanjut ke value. Untuk value dari hasil itu sendiri kita kosongkan. Kemudian kita lanjut ke pendidikan. Kita masuk ke dialog value labels. Yang pertama yaitu kita masukkan kode 1 untuk value. Kemudian kita beri label SMP karena kita menggunakan jenjang pendidikan SMP, SLTA dan PT. Maka kita masukkan ketiga value tersebut. Yang kedua value SLTA. Kemudian yang ketiga pada value-nya kita masukkan 3, kemudian labelnya PT. Nah, setelah itu kita oke. Kita lanjut ke value dari jenis kelamin, yaitu yang pertama laki-laki dan perempuan karena kita menggunakan dua jenis kelamin. Jadi kita langsung memasukkan ke dialog value labels. Yang pertama value 1 yaitu labelnya laki-laki, kita add, kemudian kita tambahkan lagi yang value yang kedua dengan label perempuan, kita add, kemudian kita oke. Setelah itu kita masuk ke measure. Untuk measure-nya untuk pendidikan kita menggunakan nominal, begitupun dengan kelamin. Hasil itu menggunakan measure scale. Nah, setelah itu kita masuk ke data view seperti ini. Kita masukkan datanya, hasil, pendidikan, kelamin. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita langsung saja analyze. Kemudian kita general, linear models, kemudian kita masuk ke univariate. Langsung saja kita masuk ke dialog univariate. Kita pindahkan hasil belajar atau hasil ke dependent variable. Sedangkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin kita masukkan ke fixed factor. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke pengaturan, lalu pindahkan pendidikan kelamin atau factors and
picture interaction, kita pindahkan semua isinya ke display means for. Kemudian untuk displaynya kita centang descriptive statistik. Nah, kita centang seperti ini, terus continue. Setelah itu kita continue, lalu oke. Nah, maka akan muncul outputnya seperti ini. Nah, untuk output pertama yaitu tabel between subject factor. Inti dari tabel ini ialah menunjukkan subjek-subjek yang kita teliti berdasarkan faktor-faktor yang berbeda, yaitu jenjang pendidikan, jenis kelamin. Nah, kemudian ini merupakan output yang kedua, yaitu tabel descriptive statistik. Nah, pada tabel ini intinya menunjukkan ringkasan-ringkasan tabel deskriptif data yang analitik. Nah, kemudian kita lanjut ke output yang ketiga pada tabel test of between subject effect. Nah, pada tabel ini intinya untuk menguji hipotesis yang kita teliti. Nah, perlu diketahui bahwasanya nilai signifikansi kurang dari 0,5 maka hipotesis yang berbunyi hasil belajar matematika dipengaruhi oleh variabel faktor, yang kemudian sebaliknya jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis yang berbunyi hasil belajar matematika tidak dipengaruhi oleh variabel faktor. Nah, itulah tadi merupakan dasar pengambilan keputusan uji hipotesis yang kita teliti. Nah, kita kembali ke tabelnya. Pada variabel faktor pendidikan, di sini terdapat nilai signifikansi 0,000, yang artinya nilai signifikansinya lebih rendah daripada 0,05. Dapat diartikan bahwa hasil belajar matematika dipengaruhi oleh jenjang pendidikan orang tua, yang artinya hipotesis yang pertama tadi diterima. Kemudian pada variabel faktor kelamin di sini terdapat nilai signifikansi 0,685, yang artinya nilai signifikansinya lebih tinggi dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa hasil belajar matematika tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kemudian pada variabel faktor jenjang pendidikan dan kelamin di sini terdapat nilai signifikansi 0,490, yang artinya nilai signifikansinya lebih tinggi daripada 0,05, yang dapat diartikan bahwa hasil belajar matematika tidak dipengaruhi oleh jenjang pendidikan orang tua dan jenis kelamin siswa. Yang artinya hipotesis yang kedua tadi ditolak. Kemudian pada tabel yang terakhir terdapat 3 tabel, yaitu jenjang pendidikan, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Nah, inti dari ketiga tabel tersebut ini menguraikan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar matematika berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa secara deskriptif. Jadi itulah penjelasan saya tentang uji two-way ANOVA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.